Marilah kita mendengarkan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, apakah maksud cinta bagi kita? Adakah maksud cinta itu hanya sekadar ungkapan yang kita ungkapkan kepada seseorang, ataupun mempunyai makna yang mendalam? Makna yang dapat memberikan komitmen kita di antara satu sama yang lain. Karena jika kita lihat di sekeliling kita pada zaman ini, banyak masalah yang berlaku di dalam perhubungan hanya karena cinta. Jadi, jika kamu mau mencintai seorang itu, kamu harus berani untuk menempuh segala cobaan dan dugaan di dalam perhubungan kamu. Kita tidak dapat mencintai seseorang itu sekiranya kita tidak dapat menerima latar belakangnya, menerima perlakuannya, percakapannya, dan sebagainya. Begitu juga di dalam Injil pada hari ini. Kita tidak boleh mencintai Yesus kalau kita tidak dapat mencintai firman-Nya. Kita tidak boleh mengatakan bahwa kita mau mengikuti Yesus, tetapi tidak dapat melakukan pekerjaannya. Ramai di antara kita yang mengetahui lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Lagu ini mengatakan bahwa kita benar-benar mau mencintai Yesus selama-lamanya. Tetapi apakah kebenaran lagu ini? Karena ada di antara kita, apabila masalah timbul di dalam diri kita, cinta yang kita ungkapkan melalui lagu tadi hanya menjadi lagu sahaja. Karena kepercayaan kita, keimanan kita telah pudar. Jadi saudara dan saudari, tanya dalam diri kita. Di dalam Injil pada hari ini ada dua perkara yang dapat kita pelajari. Pertama, kita harus memegang teguh firman yang diberikan Yesus kepada kita. Kenapa? Karena firman itu adalah firman yang hidup, yang dapat membantu kita di dalam kehidupan kita. Jadi rajin-rajinlah baca Alkitab. Jangan biarkan Alkitab kamu itu dibawa bantal di almari sampai berhabuk. Tetapi sekurang-kurangnya bacalah firman itu, karena firman itu dapat memberitahu kita tentang kebenaran akan Yesus.
Yang kedua, kita harus mewujudkan firman itu di dalam kehidupan kita. Maksudnya, melalui firman itu kita dapat menguatkan iman kita. Melalui firman yang hidup itu kita dapat bersaksi demi nama Yesus. Karena saya percaya pada saat ini banyak orang mencari-cari ataupun ingin mengetahui lebih mendalam mengenai Yesus. Jadi biarlah kita yang membaca firman itu dapat bersaksi demi nama Yesus. Bagaimanakah cara kita untuk mengekalkan supaya firman itu ada dalam diri kita? Yang pertama, apabila kita membaca firman itu, kita dapat mengetahui bahwa Yesus dan juga Allah Bapa yang ada dalam diri Yesus itu sentiasa mencintai kita. Karena kita melakukan pekerjaannya. Bukan itu sahaja, mereka ataupun Yesus dan juga Allah Bapa yang ada dalam diri Yesus itu akan tinggal bersama-sama dengan kita. Jadi saudara dan saudari, inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen Katolik. Kita harus mengungsikan cinta kasih Yesus itu. Kita harus mengungsikan firman yang hidup itu kepada semua orang. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan bahwa saya tidak berani, saya tidak tahu bagaimana untuk mengungsikan firman yang hidup itu. Jangan takut saudara dan saudari, karena Injil pada hari ini sendiri mengatakan bahwa Yesus akan mengantar ataupun memberi kita Roh Kudus untuk membantu kita dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu akan mengingatkan kita akan tanggung jawab kita. Jadi kita tidak harus takut dan risau untuk bersaksi demi Yesus. Yang paling penting adalah kita harus berdoa. Karena doa adalah perhubungan kita dengan Tuhan. Melalui doa kita berbicara dengan Tuhan. Dan melalui firman yang hidup itu, kita dapat bersaksi demi Yesus. Sekali lagi, marilah kita berdoa, marilah kita membaca firman Tuhan ini, agar iman kita sentiasa diteguhkan dan berani untuk menjadi saksi Kristus. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.